Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Proses evakuasi warga yang terjebak banjir bandang akibat luapan Sungai Benenai masih terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Korban banjir kemudian dibawa ke tempat pengungsian yang tidak jauh dari lokasi banjir. Proses evakuasi warga korban banjir di kawasan Malaka terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Petugas gabungan menyisir permukiman dan mencari warga yang masih terjebak banjir. Warga yang sudah 2 hari terjebak banjir dievakuasi ke tempat pengungsian. Proses evakuasi menggunakan peralatan seadanya. Tingginya banjir dan derasnya air membuat seluruh akses jalan menuju ke setiap desa tidak dapat dilintasi kendaraan. Banjir bandang yang terjadi pada Minggu malam lalu merupakan banjir terbesar yang pernah terjadi di wilayah Malaka. Selain mengevakuasi warga yang terjebak, petugas gabungan masih mencari korban yang dinyatakan hilang. Untuk sementara evakuasi berjalan dengan lancar, cuma terkendala dengan alat prasarana. Yang dibutuhkan itu apa? Yang kami butuhkan sini perahu karet lengkap dengan mesinnya, kemudian kalau bisa traktor. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur, sudah bergabung bersama kami Joni Nura di lokasi. Selamat sore, Joni. Selamat sore, Pak Lee. Baik, Joni, hingga sore hari ini, total berapa korban yang sudah berhasil dievakuasi? Baik, Stefani, bisa saya laporkan bahwa yang sudah sore hari ini korban yang meninggal sudah mencapai 79 orang. Korban yang lain masih melakukan warga dan pemerintah yang tergabung dengan tim SAR sedang melakukan pencarian warga yang lain yang belum ditemukan. Stefani. Apa kendala berarti yang ditemukan petugas dalam upaya mencari korban hilang, Joni? Abraham, bisa saya sampaikan bahwa kendalanya adalah kekurangannya alat berat hingga membuat warga dan tim SAR sulit untuk mencari korban yang masih tertimbun di longsoran tersebut. Joni, bisa Anda jelaskan kepada kami di mana persisnya Anda melaporkan saat ini dan seperti apa kondisi di sana? Baik, Stefani, saya melaporkan sekarang saya sedang berada di Kecamatan Adonara Timur, tepatnya di depan Koramil Adonara Timur. Koramil ini juga menjadi salah satu lokasi di mana terkena dampak dari banjir rob tersebut, banjir bandang tersebut. Bisa Anda jelaskan kepada kami yang tampak di layar kaca adalah puing-puing. Sebelum peristiwa ataupun bencana ini terjadi, apa sesungguhnya yang ada di tempat Anda melaporkan ini? Baik, Abraham, bisa saya sampaikan bahwa mungkin bisa lihat di layar televisi di mana ada puing-puing, ada tembok yang pecah, terus ada seng-seng yang masih terlempar di depan Koramil, dan ada juga sebagian kendaraan roda 4, roda 2 yang masih belum diambil oleh pemiliknya, Abraham. Iya, Joni, kami juga melihat tampaknya ada cukup banyak warga yang berada di dekat tempat Anda melaporkan. Apa saat ini aktivitas yang tengah dilakukan oleh warga? Baik, Stefani, aktivitas warga yang ada di sini, warga ini harus mengikuti jalan setapak yang dibuat oleh warga sendiri karena jembatan yang menghubungkan 3 kecamatan putus total disapu banjir bandang, sehingga warga yang ingin mengakses ke kota Kecamatan Adonara Timur harus mengikuti jembatan yang dibangun oleh warga, di mana arus banjir pun masih terjadi di jembatan yang dibangun oleh warga tersebut. Bagaimana dengan kebutuhan warga yang harus dipenuhi di tengah kondisi mereka sangat sulit untuk beraktivitas saat ini? Baik, Abraham, sampai saat ini warga masih kesulitan mendapatkan makanan karena mereka harus mengarungi banjir bandang yang dimana dibangun oleh jembatan kayu, sehingga warga masih sulit mendapatkan sembako, Abraham. Sudah adakah bantuan dari pemerintah setempat ataupun dari pemerintah pusat yang tersalurkan di sana, Joni? Baik, soal bantuan, pagi tadi Menteri Sosial juga sudah datang ke lokasi memantau langsung dan mengirim beberapa bantuan berupa sembako dan dibangunnya tenda umum serta dapur umum. Ada berapa titik pengungsian yang disediakan? Titik pengungsian di Adonara Timur ada dua titik. Satunya di
SMA dan satunya di Polindes. Satu hal bahwa bencana ini terjadi di tengah pandemi COVID-19. Apa upaya yang dilakukan termasuk sosialisasi agar segala aktivitas yang dilakukan baik petugas masyarakat di sana juga tetap menaati protokol kesehatan? Baik Abraham, terkait dengan berkembangnya virus corona atau COVID-19, sampai saat ini kita melihat bahwa banyak warga tidak menggunakan masker dan sosialisasi dari dinas kesehatan pun sendiri tidak ada, sehingga kesadaran warga untuk menghindari virus corona di lokasi bencana sangat minim, Abraham. Ya, itu satu hal yang penting juga untuk diperhatikan dalam proses yang sedang berjalan di sana. Terima kasih, Joni Nura.